Jadi di antara sekelumit perjalanan yang sebenarnya kelamnya, buruknya, jeleknya, kemunafikannya pasti lebih banyak, pasti lebih banyak. Dan ini karena kasih sayang Allah saja sehingga Allah masih menutupi aib-aib saya, aib hamba yang hina ini. Dan kalaupun ada sekelumit dari perjalanan yang kemudian memberikan inspirasi kebaikan, semoga itu memang bagian dari caranya Allah untuk membuat saya lebih menjaga diri dari benih-benih kemunafikan yang muncul, kesombongan dan sebagainya. Karena ini bagian dari cerita asbabul urut ya. Jadi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersinggahkan dalam sebuah etapa perjalanan untuk kemudian mengenal PPA. Kalau kita bicara soal meninggalkan dan melepas sesuatu yang dikatakan serba nyaman. Dan sebenarnya kalau kawan-kawan pasti juga punya banyak kisah, punya banyak latar belakang, punya banyak histori. Teman-teman kemudian juga akhirnya melepas sesuatu, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya itu mungkin Anda merasa bahwa itu pekerjaan yang sudah lama dirintis dan sekarang itu adalah masa-masa untuk memetik hasilnya. Tapi bisa jadi ketika kita melepas, mungkin karena sebab di situ karena tidak nyaman, karena bertentangan dengan syariat misalnya, karena tidak sesuai dengan hati nurani kita, karena sehingga akhirnya kita resign, kita akhirnya meninggalkan itu dan sebagainya. Atau kita melepas itu juga karena dengan caranya Allah punya perusahaan yang besar kemudian sampai bangkrut, akhirnya dilipas kan, akhirnya sudah meninggalkan dunia yang juga sempat waktu itu berjaya, kemudian sempat bangkrut, akhirnya kemudian hijrah. Jadi Ustadz Mukhtar pernah merasakan kondisi sangat-sangat nyaman, kemudian ada kegelisahan batin di sana, Ustadz ya. Dan kegelisahan itu bukan karena, lebih banyak bukan karena tempat itu yang salah, kan? Bukan tempat itu yang salah, bukan tempat itu tempat yang batil, bukan. Tempat itu bagus, tempat itu sangat kondusif dari sisi lingkungan, kumpulannya orang-orang yang baik, ya. Karena keresahannya bukan karena lingkungannya, tapi ada bukan karena juga sedang jatuh posisinya, bukan karena ada pelanggaran syariat, tapi apa itu? Karena waktu itu posisikan di posisi baratnya sudah level puncak. Kalau di sebuah kelembagaan, institusi non government itu mudir itu sudah tertinggi. Saat itu nonton posisinya sebagai mudir kan ya? Itu sudah tertinggi ya. Pengambil kebijakan ya, sekitar 400 karyawan, 1.200 santri ya. 1.200 santri, 400 karyawan. Dan di masa perjalanan titik itu adalah 10 tahun sejak masa perintisan. Jadi saya sudah terhitung tepat 10 tahun. Justru berjuangnya nikmat gitu ya. Nikmat. Ketika sudah sampai ke titik kenyamanan, malah ada kegelisahan gitu. Apa tuh, Tat? Kegelisahannya apa tuh? Jadi ada dua hal yang waktu itu saya rasakan, ya, bayangkan kawan-kawan, jadi sarana semua ada, ya. Nggak bicara soal gaji itu sudah nggak, kenapa? Kita yang ngatur gaji. Makan sudah ada, rumah sudah ada, jadi fasilitas sudah ada, kendaraan, sopir semua sudah. Sampai di titik waktu itu, ya, 2014, ada dua rasa yang saya rasakan gejolak dalam batin. Yang pertama adalah terlalu sering merasa soal dunia nih, jadi kehilangan rasa. Terlalu sering merasa jadi kehilangan rasa terkait dunia itu ya? Nanti beda konteksnya kalau dengan
takaruk pada Allah. Benar juga ya Tat, kalau nafas nih kan sering Tat. Ya kan Jadi nggak terasa nggak terasa. nikmat. Tapi ketika udah mulai kena sakit paru-paru, oksigen bayar, baru terasa ya. Nah, sampai ke keseharian. Mobil ada. Makan tinggal dapur sudah nyiapin. Jadi akhirnya rutinitas itu sampai akhirnya ya biasa aja. Sampai pada titik kegalauan hati saya ngomong ke istri. Karena apa? Waktu yang saya rasakan semuanya mengalir sampai diri ini kok sampai bilang ini, jangan-jangan Abi ini menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Karena semua mengalir begitu saja. Bahkan yang saya rasakan ketika hari-hari itu orang hormat, Assalamualaikum, itu mulai risih. Akhirnya kayak seperti kehilangan rasa. Itu gejolak berat. Itu jadi sulit bersyukur ya Tat ya, sulit bersyukur. Bawaannya dalam ibadah pun juga hambar. Tapi ketika justru dalam kenyamanan, dalam comfort zone itu, kalau nggak ditowel, nggak disadarkan pada hilangnya rasa syukur, mungkin juga akan terus begitu. Kegelisahan yang kedua adalah di dalam sebuah kemapanan itu orang kan nyaman. Orang dengan posisinya masing-masing, dengan fasilitasnya masing-masing, kemudian akhirnya dia berpikir begini, saya kalau nggak di sini di mana lagi? Kalau nggak kerja di sini di mana lagi kira-kira? Karena tempat ini sudah sangat menguntungkan buat saya. Belum tentu di tempat lain akan menghargai intelektualitas saya. Belum tentu di tempat lain akan menghargai jerih payah saya. Ada ketakutan pindah ya Tat ya. Nah, ketakutan kehilangan ini, kenyamanan. Kehilangan ini. Kalau sampai teman-teman itu bilang ini terminal terakhir kita. Jadi baratnya kayak nggak ada tempat lain. Sehingga mulai muncul kekhawatiran dari kenyamanan itu. Banyak tuh Tat yang kayak gitu. Saya takut keluar dari kerjaan saya Mas, kalau keluar dari sini anak saya makan apa, nanti posisi saya biasa manajer tiba-tiba misalkan jadi tukang bubur, nanti gimana pandangan orang, kenyamanan. Nah ya, saya mikirin itu. Kepikiran itu juga Tat ya, Masya Allah. Sampai akhirnya saya sakit-sakitan. Seminggu itu 2 kali sakit, jatuh. Kepikiran terus sampai sakit Tat. Karena apa? Mikirin itu dan mikirin orang-orang yang arahnya ke situ. Jadi orang sudah mulai cari pengaruh, orang di sini mulai aktualisasi diri, orang sudah mencari posisi dan jabatan. Khawatir kita itu. Bahkan walaupun ada orang yang mengatakan kamu mudir abadan, kamu pimpinan selamanya, itu malah takut lagi karena nggak semua orang kan ya. Jadi waktu itu kemudian pada satu hari saya di kantor buka laptop, biasanya nulis sesuatu, nulis konsep, nulis apapun. Waktu itu benar-benar blank karena mikirin sesuatu yang sebenarnya sudah Allah atur. Dan memang waktu itu memang tentang cara kepasrahan itu belum banyak ditunjuki sama Allah. Tapi memang sampai saya pulang sebelum waktu jam kerja, pulang ke rumah, bilang ke istri, nih jangan-jangan Abi ini musyrik hanya karena ketakutan kehilangan pekerjaan. Sampai keluar kata itu ya? Istri masih ingat. Jangan-jangan Abi ini jadi musyrik. Abi ini musyrik karena ketakutan kehilangan kenyamanan tadi, fasilitas dan lain-lain. Karena mikirin kalau sudah nggak di sini nanti gimana lagi ya? Coba merasa mungkin sudah nyaman, sudah histori perjalanan dari awal. Kalau di bahasa PP mungkin kayak mulai sadar nggak sadar menuhankan gitu ya Tete. Jadi gejolak itu luar biasa, antara tetap di situ, tapi hatinya
nggak bisa menggagas ide-ide baru, dan antara kemudian harus lepas. Dan saat itu kemudian saya ngomong ke istri, ini siap nggak kalau, karena masalahnya gini, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Yes. Lain cerita kalau Bermasalah. memang meninggalkan itu sudah bangkrut, perusahaannya udah habis, Dipaksa itu kan. bahasa di PPH kan dipaksa bergantung, atau meninggalkan itu karena di situ ada pelanggaran syar'i. Jelas sudah ada sama sekali tidak. Tidak ada kesalahan di situ. Tidak ada kesalahan, tapi ingin kita sebagai person pribadi, Ustadz berarti pengen kembali menghamba lagi gitu, kembali merasakan kenikmatan syukur, bisa ibadah luar biasa gitu ya. Walaupun setelah keputusan itu mahal. Walaupun setelah keputusan itu gejolaknya luar biasa, karena ya ini setelah akhirnya ya udah sepakat. Jadi kalau pun ada hal lain yang terkait dengan sifatnya manajerial, terkait dengan masalah ini itu hanya masalah di sekelilingnya saja. Tapi inti utama dari diri saya sendiri, gejolak yang luar biasa. Kalau saya jujur bahwa orang semua hormat ya, tapi diri ini itu keruh. Terus saat itu ya di komunitas yang memang baik ya, tapi ibadah itu sudah kehilangan rasa. Doa itu sudah, yang tadi syukur pun juga sudah, karena memang ya gitu, karena sering merasa tentang dunia, jadi kehilangan rasa. Kalaupun kemudian dalam konteks dunia itu, kenapa Allah kadang-kadang nyabut gitu kan, supaya orang itu mau ngerasain gitu. Makanya nikmatnya sehat kan ketika sakit, karena dicabut dulu rasa itu. Kalau terus sehat terus, jadi dia akan kehilangan rasanya sehat. Itu pun juga tersimpulkan setelah perjalanan sekarang. Karena waktu itu nggak ingin kehilangan Allah. Tapi saya juga waktu itu nggak tahu apakah diganti atau enggak. Cuma memang benar-benar nggak ingin kehilangan Engkau ya Allah, nggak ingin kehilangan kekhusyuan dalam ibadah ya Allah. Dan saya nggak ingin semua posisi semua ini mengganggu dengan Engkau. Bahkan semua posisi membuat saya jadi munafik, jadi banyak dosa, dari hanya mikir tentang dunia dan sebagainya. Hilang rasa syukur, ketakutan kehilangan pekerjaan. Sampai kapan ya Rob? Apakah harus kemudian saya lepas segala kenyamanan ini yang pada akhirnya membuat hamba bisa merasakan kembali ke Engkau? Seperti terhijab saat itu kan? Terhijab. Padahal itu tempat yang baik, tempat yang baik. Maka saya memutuskan pamit itu banyak yang terdengar, banyak yang nggak nyangka, termasuk yang saya anggap orang tua sendiri. Saya pamit, mohon izin, sampai kamu kemana? Ya insya Allah saya tetap menjadi dai Allah, tetap di Subang dan mencoba untuk merintis dakwah lagi, merintis lagi.